Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andes Faisal Saudara Martian dari SI 2021B NIM 210512140408. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu model infrastruktur jaringan. Pengertian. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Lalu yang selanjutnya ada juga jenis-jenis infrastruktur jaringan. Yang pertama, infrastruktur fisik. Sesuai dengan namanya, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu router, switch, bridge, DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Lalu ada juga infrastruktur logical. Infrastruktur logical dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Contohnya adalah DNS server config, database config, web server config, DHCP server config, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembagian jenis jaringan berdasarkan cakupan geografisnya. Di sini ada 3, yaitu Personal Area Network, Metropolitan Area Network, dan juga ada Wide Area Network. Yang pertama, Personal Area Network, PAN atau Personal Area Network merupakan jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi. Personal Area Network dapat berupa pada jaringan nirkabel maupun kabel. Untuk jaringan nirkabel menggunakan metode seperti Bluetooth, Wi-Fi, IRDE. Sedangkan untuk jaringan kabel dapat menggunakan USB seperti mouse dan juga keyboard. Lalu untuk Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah jaringan yang menghubungkan kantor-kantor, gedung pemerintahan, gedung kampus, atau menghubungkan beberapa jaringan LAN dalam satu kota. Metropolitan Area Network bisa juga hanya dimiliki oleh satu organisasi, namun memiliki jarak yang berjauhan dan berbeda LAN. Contohnya jaringan bank, antar gedung kampus dan perkantoran. Lalu yang ketiga ada Wide Area Network. Wide Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang mencakup area yang luas, seperti antar kota, antar provinsi, antar pulau, antar negara, atau bahkan sampai antar benua. Untuk menghubungkan ke berbagai negara, diperlukan media pengantar berupa kabel serat optik atau fiber optik yang ditanam di dalam tanah atau melalui dasar laut. Tentunya biayanya tidaklah sedikit. Lalu ada topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang sangat sederhana. Hanya ada satu saluran transmisi untuk semua node yang ada pada jaringan. Biaya instalasinya pun cukup terjangkau. Jika ada penambahan klien atau jaringan baru, instalasinya pun sangat mudah dilakukan. Namun, jika umum gagal, maka seluruh sistem akan berhenti. Yang kedua, ada topologi ring. Topologi ring berbentuk seperti cincin dan biasa digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer dalam rangkaian yang berbentuk melingkar. Proses instalasi dan konfigurasinya cukup mudah, sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan. Namun, troubleshooting pada jaringan ini cukup rumit dan rentan sekali terjadi tabrakan arus data.
Lalu yang ketiga ada topologi star, merupakan topologi yang paling banyak digunakan dalam membuat jaringan komputer. Topologi ini menggunakan switch untuk koneksi antar klien. Tingkat keamanan data dinilai cukup baik, penggunaannya lebih fleksibel, dan user lebih mudah untuk mendeteksi masalah pada jaringan tersebut. Yang keempat, ada topologi mesh. Topologi mesh membuat komunikasi antar jaringan komputer bisa terjadi secara langsung melalui node-node yang saling terhubung satu sama lain. Bisa digunakan untuk jaringan komputer yang banyak dan tentunya membutuhkan jumlah kabel yang cukup banyak, sehingga biaya instalasi cenderung lebih mahal. Topologi mesh jarang sekali terjadi tabrakan arus data karena jalur pengirimannya yang sangat banyak. Yang selanjutnya ada topologi tree, merupakan gabungan dari topologi bus dan juga topologi star. Penggunaan topologi tree ini lebih mudah pengembangannya jika ingin membuat topologi jaringan yang lebih luas lagi. Susunan topologi yang terpusat secara hierarki membuat pengaturan data menjadi lebih mudah. Namun, jika komputer bagian atas bermasalah, komputer yang berada di bawahnya juga bermasalah. Lalu yang terakhir ada topologi hybrid. Dari beberapa topologi yang berbeda, topologi hybrid terdiri dari beberapa topologi yang berbeda untuk membangun sebuah jaringan topologi yang baru. Topologi ini bersifat fleksibel karena sangat mudah untuk dipasangkan dengan topologi baru di jaringan tersebut. Namun, meskipun demikian, proses instalasinya pun cukup rumit. Manajemen topologi hybrid juga sangat sulit untuk dilakukan, sehingga membuat biaya instalasinya menjadi lebih mahal. Sekian dari saya mengenai model infrastruktur jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.